kerja di Jakarta, akhirnya kerja kantoran dulu. Lu kerja kantoran? Kerja kantoran. Jadi apa lu? Di agensi, jadi kreatif, tim kreatif. Okay. Nah, abis jadi tim kreatif, gue masih sok ganteng tuh Om. Gue masih sok ganteng sampai akhirnya pas awal-awal pandemi itu gue mengalami kejadian yang luar biasa di dalam hidup gue Om. Ada salah satu kerabat gue, ya temen dekat gitu ya, itu meninggal. Itu meninggal, terus meninggalnya ternyata dia mengakhiri hidupnya sendiri. So basically bunuh diri dia. Ya. Nah, karena dia merasa kesepian Om. Jadi waktu itu kondisinya dia tuh lagi sekolah. Dia lagi sekolah di luar Jakarta. Sekolahnya itu agak lumayan berat. Sekolah titel inilah kesehatan ya. Nah, agak berat sekolahnya. Dia tidak mampu menghadapi semua tekanan dan dia merasa sendirian. Dia dibully gitu? Iya, gua nggak ngerti karena selama ketemu sama gue, ngobrol sama gue ngelihat dia baik-baik aja Om. Ya karena kadang-kadang ya nggak kelihatan. Itulah dia mental, Om. Ya. Terus? Akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya, dan di momen itulah gue mikir kayak kayaknya nggak boleh ada lagi deh orang yang merasa sendirian, nggak punya temen gitu. Temennya cuma handphone aja gitu. Temennya cuma handphone tapi lu lihat yang toksik di sosial media, lu pasti malah tambah makin stres kan. Dari situ tiba-tiba teng gitu Om, urat gue tiba-tiba ada yang putus gitu di otak gue gitu. Dan gue jadilah diri gue yang sekarang, yang apa adanya ini Om. Untuk menghibur, untuk berbagi positive vibe sama semua orang yang emang merasa nggak punya teman di dalam kehidupan nyata, tapi dia masih bisa berteman sama gue lewat sosial media kayak gitu sih Om. Tapi Gung, sorry, lu bisa nggak jabanin ketika lu bicara yang toksik di sosial media nih, contoh toksik tuh gimana? Contoh toksik di sosial media itu banyak banget sih Om. Kayak hate speech yang kayak gitu, terus dulu pamer-pamer kekayaan tuh juga termasuk yang sebenarnya ada juga di sosial media tuh yang menurut gue kayak pamer kebahagiaan yang berlebihan gitu, yang nggak relate sama orang-orang. Menurut gue itu juga. That's the thing, because I think people will ngeliatin kehidupan orang lain gak sih? Dan jadi obses. Iya, dan jadi obses. Jadi sosial media tuh menurut gue gini loh, ada sampai satu titik di mana anak-anak ini memperhatikan hidup orang lain, terus lupa dengan hidupnya sendiri. Gitu. Iya, benar. Karena terjadinya kayak, oh itu orang bisa gini, wah lagi healing, wah lagi jalan-jalan ke Paris, wah lagi jalan-jalan kemana gitu kan. Dia kan nggak tahu ini jalan-jalan mungkin endorse, mungkin jalan-jalan lagi kerja cuman bikin konten dan sebagainya. Dia healing enak yang bayarin bapaknya, lu susah mau healing gimana gitu kan. Tapi jadi ngelihat kehidupan tuh, gue sering ngomong, the problem is kita itu kan nggak pernah nunjukin kesedihan kita, gitu. Nggak mungkin lu lagi jelek-jelek, lagi itu ya ada lah sometimes tuh yang lu posting pasti sesuatu yang bagus-bagus gitu kan. Ya itu akhirnya tuh seorang jadi comparing kehidupan mereka. Bener banget Om, bener Om. Yang kira-kiranya nggak bisa relate sama kehidupan mereka, tapi mereka pengen kayak begitu, akhirnya mereka compare sama kehidupannya. Dan itu ditaruh dengan berbagai alasan. Ya, menginspirasi katanya, ya kan, terus juga berbuat kebaikan, dikontenin supaya orang lain juga mau berbuat kebaikan dengan berbagai alasan.